Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Wayu Ramasnanti dengan NRP 0521040050 dari kelas K31B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang urutan penilaian penderita pada kasus korban henti jantung. Seorang pekerja pabrik bernama Sutomo berusia 48 tahun tiba-tiba mengalami pingsan karena nyeri di bagian dada. Sutomo juga sempat memegangi dadanya dan mengalami sesak nafas. Korban kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, dari studi kasus tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan saat melakukan penilaian penderita adalah melakukan penilaian keadaan. Nah, penilaian keadaan ini apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memindahkan korban ke tempat yang lebih aman agar bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, karena di kasus saya ini korban terjatuh atau pingsan di pabrik, lokasi pabrik, maka korban segera mungkin dipindahkan ke tempat aman untuk melakukan penanganan. Nah, selanjutnya adalah segera menelpon bantuan. Nah, jika keadaan korban tersebut harus segera ditangani, maka kita harus menyuruh saksi atau orang yang ada di lokasi tersebut untuk segera menelpon bantuan. Apabila korban masih bisa untuk ditunda untuk ditangani, maka kita bisa menunda sebentar untuk menelpon bantuan. Nah, selanjutnya adalah kita harus melakukan perkenalan diri kepada korban ataupun kepada saksi yang ada di sana. Namun karena ini adalah di area pabrik dan saya selaku sebagai ahli K3, maka tidak perlu untuk memperkenalkan diri. Namun jika kecelakaan terjadi di tempat umum, maka sebaiknya kita memperkenalkan diri dengan nama dan instansi agar orang lain, saksi ataupun korban, percaya bahwa kita dapat melakukan pertolongan. Nah, selanjutnya adalah kita menyimpan barang-barang korban, menghindari agar terjadinya kesempatan dalam kesempitan atau mungkin barang-barang korban mungkin diambil oleh orang lain. Jadi kita harus mengamankan barang korban dan mengembalikannya. Nah, yang kedua adalah penilaian dini. Pada penilaian dini ini, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan kasus. Apakah korban termasuk dengan kasus trauma atau dengan kasus medis. Nah, pada kasus ini korban merupakan tergolong sebagai kasus medis karena kasus ini tidak disebabkan oleh roda paksa yang menjadi penyebab korban mengalami sesak nafas lalu pingsan. Yang selanjutnya adalah memeriksa tingkat respon. Memeriksa tingkat respon ini dari respon awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Nah, pada kasus ini tingkat respon korban adalah tidak respon karena saat korban diberi respon nyeri, korban tetap tidak merespon penolong. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan CAB. CAB itu singkatan dari circulation, airway, dan breathing. Nah, untuk kasus ini tidak ditemukan nadi atau sirkulasi pada radial maupun karotis. Jadi, hal yang kita lakukan untuk mengembalikan nadi korban atau sirkulasi korban adalah dengan melakukan RJP. Nah, yang pertama adalah kita harus mengecek dulu nadi korban ada atau tidak. Nah, di sini nadi korban tidak ada pada bagian karotis, jadi yang harus kita lakukan adalah mengecek nadi korban. Nah, nadi korban tidak terasa, jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan RJP. Nah, sebelumnya kita harus mengecek dulu letak di mana kita harus melakukan RJP. Kita cari
Nah, setelah itu kita lakukan RJP dengan posisi tangan seperti berikut ataupun seperti berikut ini. Lalu proses RJP dilakukan 5 kali 30 dengan 2 kali bantuan nafas. Nah, di sini saya hanya melakukan 30 kali pijatan, tapi harusnya 5 kali 30. Nah, 2 kali bantuan nafasnya saya tidak melakukannya karena keadaan yang sedang COVID seperti ini. Jadi kita juga harus memperdulikan kondisi sendiri. Nah, setelah kita melakukan RJP dengan 5 kali 30 pijatan dengan 2 bantuan nafas jika diperlukan atau jika kita mampu, maka hal yang harus kita lakukan setelah melakukan hal tersebut adalah mengecek kembali nadi karotis pada korban. Nah, untuk kasus saya ini setelah dilakukan RJP dengan hitungan 5 kali 30 pijatan, nadi karotis korban telah kembali. Jadi yang kita lakukan adalah menuju ke step RW. Nah, pada RW ini yang kita lakukan adalah memastikan bahwa jalan nafas lancar atau tidak adanya sumbatan berupa padatan pada mulut korban atau di saluran jalan nafas korban. Nah, cara untuk menghilangkan atau mengambil sumbatan dari jalan nafas adalah dengan teknik sapuan jari. Nah, jari yang kita pakai adalah jari kelingking. Apabila penolong merasa diperlukan adanya tisu atau kain bersih, maka tidak apa-apa untuk melapisi jari kelingking kita dengan tisu. Nah, caranya adalah jari kelingking kita dimasukkan ke mulut korban, lalu disapu dari kanan, menyisir mulut korban dari kiri hingga ke kanan. Nah, pada kasus saya tidak ada sumbatan atau padatan yang menyumbat jalan nafas korban. Maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ke step breathing. Nah, pada breathing yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah penderita masih bernafas atau tidak dengan cara LDR, lihat, dengar, dan rasakan. Kita lihat apakah dada korban masih bergerak, masih kembang kempis atau tidak. Lalu dengarkan nafas korban dan rasakan hembusan nafas korban. Dan hal tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, pada kasus saya ini nafas korban masih ada, namun pernafasannya frekuensinya lambat. Nah, apabila kita telah mengecek CAP, circulation, airway, dan breathing, hal selanjutnya adalah kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini kita harus mengecek dari ujung kepala hingga ujung kaki apakah terjadi PLNB, yaitu perubahan bentuk, luka, nyeri, ataupun bengkak pada tubuh korban. Nah, pada kasus saya ini tidak ditemukan perubahan bentuk, luka, nyeri, ataupun bengkak pada tubuh korban. Jadi kita berlanjut ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya adalah pengukuran tanda vital. Nah, pengukuran tanda vital ini kita periksa dengan menghitung denyut nadi, frekuensi nafas, suhu badan, dan kondisi kulit. Nah, untuk penderita dari kasus ini, denyut nadinya menunjukkan 60 kali per menit, frekuensi nafas 12 kali per menit, suhu badan 30 derajat
Celcius dan kondisi kulit sedikit pucat. Nah, selanjutnya adalah riwayat penderita. Nah, kita di sini melakukan wawancara kepada korban atau mungkin kepada saksi atau keluarga yang bisa dimintai keterangan. Nah, karena di kasus saya ini korban tidak sadar, maka yang saya lakukan adalah meminta keterangan kepada saksi yang ada saat korban pingsan. Nah, guna adanya wawancara ini adalah untuk mengetahui penyebab kecelakaan atau kejadian, mekanisme kejadian, atau riwayat penyakit dari korban. Nah, yang pertama adalah kita tanyakan tentang keluhan utama. Nah, di sini karena saya tidak bisa mewawancarai korban, jadi saya mewawancarai saksi yang ada di saat korban tengah pingsan. Nah, hal yang saya tanyakan kepada saksi adalah apakah korban sempat mengeluh atau merasa kesakitan sebelum beliau pingsan. Jawaban dari saksi adalah iya. Saat beliau bekerja, beliau mengeluh tentang dadanya yang sakit. Saat bekerja juga beliau terlihat lemas, lalu juga sebelum pingsan beliau sesak nafas. Yang kedua adalah obat-obatan yang diminum oleh korban. Saat saya tanyakan, jawaban dari saksi adalah saksi kurang tahu akan hal tersebut. Nah, maka kita berlanjut ke makanan atau minuman yang dikonsumsi korban. Saat saya tanyakan hal ini, saksi menjawab korban sebelumnya meminum teh manis. Lalu kita lanjut ke riwayat penyakit. Nah, saya tanya kepada saksi apakah beliau mengetahui tentang riwayat penyakit korban, dan saksi menjawab dulu korban pernah dirawat karena penyakit serangan jantung. Selanjutnya adalah alergi yang dialami. Saksi memberi keterangan bahwa dia kurang tahu atas alergi apa yang dimiliki korban. Nah, yang selanjutnya adalah kejadian. Saat saya bertanya bagaimana kronologi kejadiannya, saksi menjawab bahwa saat bekerja korban memegangi dadanya dan sesak nafas. Lalu saat saksi bertanya apakah korban baik-baik saja, korban menjawab bahwa beliau hanya kelelahan. Lalu beberapa saat kemudian korban terjatuh pingsan. Nah, yang selanjutnya adalah kita berlanjut ke pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala ini kita periksa kembali apakah terjadi perubahan pada korban, ditambahkan apabila mungkin nadi korban kembali tidak terasa, maka kita harus melakukan melakukan RGB seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan berkala pada kasus ini, denyut nadi korban diketahui 65 kali per menit, frekuensi nafas 12 kali per menit yaitu tetap, dan suhu badan tetap 30 derajat Celcius dan kondisi kulit tetap pucat. Untuk pemeriksaan lainnya masih sama, tidak ada perubahan bentuk, luka, nyeri ataupun bengkak pada tubuh korban. Setelah itu kita berlanjut ke pelaporan. Pelaporan ini kita menyebutkan dari umur dan jenis kelamin korban, lalu keluhan utama, tingkat respon, keadaan jalan nafas, pernafasan, sirkulasi, pemeriksaan fisik yang penting atau tanda vital, dan wawancara yang penting. Nah, di sini diketahui umur korban adalah 48 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Keluhan utamanya adalah sakit pada bagian dada dan sesak nafas sesaat sebelum pingsan. Tingkat responnya adalah tidak respon, dikarenakan saat diberi respon nyeri tidak ada tanda-tanda kesadaran dari korban. Selanjutnya keadaan jalan nafas korban lancar, tidak ada sumbatan berupa benda padat ataupun yang lainnya yang menghalangi jalan nafas korban. Dan selanjutnya pernafasan korban
frekuensi pernafasan korban lebih lambat daripada frekuensi pernafasan normal. Sirkulasi korban awalnya denyut nadi korban tidak terasa, namun setelah dilakukan RJP, denyut nadi korban mulai kembali lagi. Namun denyut nadi korban lebih lambat daripada denyut nadi orang normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang penting, yaitu denyut jantungnya 65 kali per menit, frekuensi nafas 12 kali per menit, suhu badan 30 derajat, kondisi kulit tampak pucat, dan wawancara yang penting adalah bahwa korban memiliki riwayat penyakit serangan jantung. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah penilaian penderita pada studi kasus yang telah saya bahas. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.